Shalom saudara. Dalam segala hal, kita memang harus berharap kepada Tuhan. Tetapi jika itu adalah tanggung jawab kita dan kita serahkan kepada Tuhan, itu adalah sebuah kesalahan. Banyak orang tidak bisa membedakan mana hal-hal yang harus bergantung kepada Tuhan dan mana hal-hal yang adalah tanggung jawab kita. Banyak umat Tuhan terjebak dalam kesalahan ini. Mereka menunggu lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, pemulihan Tuhan demi sebuah pendewasaan rohani. Pendewasaan rohani sudah disediakan Tuhan dan orang percaya harus berusaha meraihnya. Inilah tanggung jawab orang percaya di kekekalan nanti. Yang harus dipahami bahwa setiap hari dalam segala hal, Tuhan sudah menyediakan menu pendewasaan bagi orang percaya. Di dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukan hal sederhana kalau Tuhan Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman dalam arti logos tidak boleh berlalu. Kita harus dengan tekun belajar dan menerima yang disediakan Tuhan setiap hari atau dalam pertemuan-pertemuan bersama. Apalagi firman dalam arti rema. Rema diberikan Tuhan di waktu tertentu dalam kasus atau kejadian tertentu yang tidak bisa diulang lagi. Rema adalah suara Tuhan yang diterima seseorang pada waktu-waktu tertentu berkenaan dengan peristiwa kehidupan yang dijalaninya. Dalam waktu yang singkat di hidup ini, Tuhan menyediakan remanya untuk mengubah manusia menjadi manusia Allah. Oleh sebab itu, betapa berharganya waktu ini. Ketika seseorang menutup mata, ia dapat menghayati betapa dahsyatnya dan berharganya waktu hidup ini. Sebab di dalamnya Tuhan mau berurusan dengan anak manusia guna menjadikan mereka sebagai anak-anaknya. Kesempatan ini hanya ada satu kali dan singkat. Tidak menghargai anugerah ini berarti tidak menghargai Tuhan sendiri. Orang yang dengan tekun memungut mana sorgawi, yaitu suara Tuhan setiap hari, akan menjadi kaya di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang ditenggelamkan dengan berbagai-bagai urusan pemenuhan kebutuhan jasmani semata-mata akan mati dalam keadaan miskin di hadapan Tuhan. Inilah sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai mengumpulkan harta di sorga. Ini adalah pilihan, kita tidak bisa menjadi kaya dua-duanya. Kita menjadi kaya di bumi ini atau kita menjadi kaya di sorga. Kalaupun secara duniawi kita kaya, kita harus menggunakan kekayaan itu untuk kepentingan kerajaan surga dan kita tidak merasa memilikinya. Orang percaya yang kaya secara finansial harusnya tidak merasa kaya sebab ia merasa semuanya milik Tuhan dan dia hanyalah pengelola. Inilah bendahara-bendahara yang jujur di hadapan Tuhan, yang berkatnya adalah mengerti kebenaran dan memiliki hartanya sendiri di kerajaan sorga nanti. Mari kita kaya di hadapan Tuhan.